Halo guys, balik lagi sama Mimin di Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita dari manhwa Legend of Heavenly Chaos Demon. Manhwa ini bercerita tentang seorang anak berusia 17 tahun bernama Jeong yang hendak membalas dendam karena kakeknya dibunuh dengan keji. Tentu saja dengan side villain guys, anti naif-naif club. Jeong membunuh siapapun yang perlu dibunuh dan membiarkan beberapa orang hidup jika ia merasa mereka masih berguna untuknya. Ini adalah tentang seorang anak yang menjadi iblis. Bentar, bahkan iblis aja minder sama nih anak. Jadi gimana ceritanya? Langsung saja simak njir banjir. Lanjut ke part 2 guys. Panel diawali dengan hari tepat sebelum Scythe Killer Demon ditangkap. Jong membantai sebagian besar warga untuk membalas dendam atas kematian kakeknya. Pada saat bersamaan, Jong mengingat perkataan kakeknya, sifat sejati yang kau sembunyikan di dalam dirimu itu, jangan pernah kau tunjukkan pada orang lain. Tapi saat itu, Jong malah merasa seru dan tersenyum. Dia bertanya-tanya, apakah kejahatan sifat sejatiku? Dan saat Jong ingin menghabisi salah satu orang yang tersisa, tiba-tiba Jong ditendang oleh seseorang dan menghantam tembok dengan keras. Seseorang misterius merasa terkesan karena Jong bisa bertahan dari serangannya. Jong merasakan bahwa orang misterius itu berbahaya, tapi tiba-tiba orang misterius itu bergerak sangat cepat ke depan Jong dan mencekiknya. Orang misterius itu bilang, "Aku penasaran siapa yang mengikuti kami." Ternyata dia seorang anak kecil yang tidak tahu seni bela diri. Jong terkejut dengan kata-kata orang itu. Belum sempat berbicara, Jong ditusuk sekali, dan orang misterius itu ingin membunuh Jong. Jong sangat menyesal karena dia dikalahkan begitu mudah. Saat bertemu dengan seseorang misterius yang membunuh kakeknya, panel berubah saat Jong keluar dari penjara. Jong pun berkata pada penjaga Kam, "Bagaimana sekarang penjaga Kam? Yang palsu sudah mati sekarang." Dengan cepat, penjaga Kam menghantam Jong ke dinding dan sedikit mengancam Jong. Tapi Jong dengan santai dan tersenyum menjawab penjaga Kam, seolah semua ini sudah direncanakan dari awal. Sedikit ragu, penjaga Kam tetap mengancam Jong dan membanting Jong ke tanah dengan keras, lalu mengeluarkan pedang ingin menusuk Jong. Jong mulai membuat kesepakatan dengan penjaga Kam karena Jong sudah meminum racun dan hanya penjaga Kam yang mempunyai penawarnya. Penjaga Kam memikirkan ini dengan matang. Tiba-tiba pedang meluncur ke wajah Jeong, tapi mendarat tepat di sebelah muka Jeong. Jong akhirnya membuat kesepakatan dengan penjaga Kam karena Tuan Muda Mok Kyong-won sudah dibunuh oleh Jong. Panel berubah saat berada di Mocksword Manor. Penjaga Kam menjelaskan kepada Jong untuk tidak bertemu siapapun di Mocksword Manor. Tapi Jong menyela penjaga Kam dengan nada sedikit mengejek. Namun, penjaga Kam menjelaskan kondisinya bahwa Jong sekarang berada di bawah perintah penjaga Kam. Penjaga Kam menjelaskan lagi pada Jong untuk tidak macam-macam saat berada di Mocksword Manor, atau Jong akan dibunuh. Jong pun mengiyakan apa yang diinginkan penjaga Kam, dan akhirnya penjaga Kam memberikan penawar racun. Saat Jong sendirian di kamar, dia merasa beruntung karena bisa selamat dari tusukan yang tepat di dadanya. Dan dia mendapatkan kehidupan baru. Jong berpikir ini mungkin perbuatan kakeknya untuk tidak membuatnya mati muda. Tapi Jong juga tidak punya niat untuk mati muda karena ada dendam yang belum terbalaskan. Jong mulai memikirkan seni bela diri. Jong berencana berpura-pura menjadi tuan muda ketiga dan belajar seni bela diri. Lalu menemukan seseorang misterius yang membunuh kakeknya dan membuat orang itu mati seperti kakeknya. Jong mengatakan semua itu dengan tersenyum ceria. Hari-hari yang damai Jong di Mocksword Manor. Jong bergumam sendiri tentang kejadian kemarin dan Jong berhasil mendapatkan kesempatan untuk belajar seni bela diri. Tapi Jong nampak kesal karena bawahan penjaga Kam selalu mengawasinya. Go-chan, bawahan penjaga Kam, bergumam sendiri karena berpikir, memang apa yang bisa dilakukan anak kecil yang bahkan belum menguasai bela diri. Go-chan kaget mendengarkan penjelasan penjaga Kam. Akhirnya, penjaga Kam menjelaskan apa saja yang terjadi dan mengingatkan Go-chan untuk selalu mengawasi Jong. Penjaga Kam merencanakan sesuatu hal baru karena rencana hancur gara-gara Jeong. Tapi Go-chan
memberitahu bahwa Jong telah meminum racun. Kenapa kita harus membuat rencana baru? Penjaga Kam menjawab dengan tegas, kalau Jong bukan orang yang bisa diatur. Jeong adalah tersangka hukuman mati dan berhasil membunuh Mok Yong-hun. Jeong orang yang lumayan cerdik untuk bocah yang akan mati. Penjaga Kam pergi dan mengatakan, semakin lama kita berurusan dengannya, semakin buruk kondisi kita. Sementara itu Jong tetap bergumam sendiri di kamar sambil menghabiskan makannya. Akhirnya Jong menyadari sesuatu hal yang janggal. Ternyata selama ini penjaga Kam ingin pindah sisi ke yang lebih unggul di Mocksworth Manor. Sambil tersenyum, Jong mematahkan sumpit. Goh Chan yang sedang tertidur kaget karena tiba-tiba Jong membuka pintu. Sontak Goh Chan bangun dan menanyakan apakah Jong mau ke kamar kecil. Jong menjawab cuman mau mencari angin segar dan memberi pertanyaan pada Goh Chan. Goh Chan enggan menjawab dan menyuruh Jong masuk ke kamar lagi. Tetap kukuh dengan perkataannya, Jong bertanya pada Goh Chan. Goh Chan tiba-tiba mencekik Jong dan membantingnya ke pintu. Goh Chan menjelaskan posisi Jong. Dengan sedikit gertakan, Goh Chan menyuruh Jong masuk ke kamar. Jong dengan tenang berbicara, kau lebih lemah dari penjaga Kam, sambil langsung meraih pundak Goh Chan dan membantingnya ke lantai. Belajar dari pengalaman, Jong membuat Goh Chan lumpuh dengan menyegelkinya. Goh Chan kaget dan mulai gelisah. Jong kaget karena Goh Chan tetap bisa bergerak. Jong berpikir, ternyata tidak semudah itu meniru penjaga Kam. Goh Chan makin kaget karena Jong bisa menirukan gerakan dalam sekali lihat. Goh Chan mulai percaya bahwa Jong terlalu berbahaya untuk disebut bocah. Goh Chan mulai mengancam Jong dengan mengatakan mengenai racun yang ada di dalam tubuh Jong. Jong meraih mulut Goh Chan dan melukai tangannya sendiri. Darah keluar dari tangannya dan mulai diteteskan ke mulut Goh Chan. Goh Chan mulai menetralkan qi-nya agar racun bisa keluar dari tubuhnya. Jong menendang Goh Chan yang terjatuh di lantai dan berbicara, aku sudah mencoba berbagai macam racun saat kecil dengan kakekku, hingga titik di mana darahku memiliki racun. Jong sudah tahu racun atau tanaman apapun dari bau dan rasa. Maka dari itu, racun yang diberikan oleh penjaga Kam tidak ada gunanya. Jong dengan tersenyum berbicara dengan Goh Chan, jadi aku tidak butuh penawar racun itu. Jong mulai bertanya pada Goh Chan tentang Mocksworth Manor dengan nada mengancam. Karena racun yang ada di Goh Chan cuma Jong yang bisa memberikan penawarnya. Goh Chan ketakutan dan menganggap Jeong adalah seorang demon. Panel berubah tepat di aula utama Mocksworth Manor. Di dalam ruangan Lord Manor, terlihat Lord Manor Mok Eundan sedang berbaring kesakitan ditemani seorang tabib yang kebingungan dan gelisah. Tabib itu sudah berusaha mencari penyebab penyakit Lord Manor, tapi masih belum ketemu apa penyakit tersebut. Pada saat itu, Lord Manor belum memilih 4 anak untuk menjadi pewaris selanjutnya. Jika Lord Manor mati sebelum mendapatkan pewaris, maka keempat pewaris akan berebut kekuasaan. Tiba-tiba dari belakang istri pertama, Lady Seok, datang dan bertanya pada tabib tersebut. Lady Seok bertanya, bagaimana keadaan Lord Manor? Sang tabib menjawab, maaf, saya sudah melakukan sesuai kemampuan saya untuk mengobatinya. Saya tak tahu harus berbuat apa. Lady Seok pun mulai frustasi dan ingin menggunakan kekuatan syaman. Tapi dengan tegas dan kaget, tabib menjawab kekuatan syaman hanya mitos belaka. Dengan tatapan tajam, Lady Seok menatap tabib dan berkata, kalau begitu maksudmu, aku hanya melihat suamiku mati begitu saja. Tabib pun diusir dan Lady Seok tetap ingin mencari syaman yang bisa menyembuhkan sang Lord Manor. Tapi itu mungkin hanya rencana Lady Seok untuk memonitor ruangan Lord Manor. Goh Chan akhirnya menceritakan semua yang terjadi di Mocksworth Manor. Jong memahami situasi tersebut dan mengajak Goh Chan pergi ke ruangan Lord Manor untuk melihat sang Lord. Jong keluar kamar bersama Goh Chan. Jong menjelaskan apa saja yang dia sadari kepada Goh Chan. Goh Chan terkejut karena semua rencana penjaga Kam telah dipahami oleh Jong. Rencana penjaga Kam adalah membiarkan Mok Yong-hun yang asli saling bunuh dengan Mok Yong-ho, putra pertama. Sang putra pertama, Mok Yong-ho, 20 tahun, memiliki tanda lahir di pipi kiri, suka mabuk-mabukan dan bermain perempuan. Dia adalah anak paling payah dari keempat bersaudara, tamak serta kejam. Putra kedua, Mok Eun Pyong, 18 tahun, mirip dengan ibu. Matanya memiliki tatapan tajam.
Dia cerdik dan pintar. Entah siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan saat menjadi pemimpin keluarga. Rencana penjaga Kam adalah memanggil mereka berdua di satu tempat dan menempatkan pengganti Jeong di sana, memprovokasi Mok Eun Pyong dan membuat dia membunuh sang pengganti Jeong. Lalu setelah lengah, sang anak pertama menusuk Mok Eun Pyong dari belakang dan mereka saling bunuh. Rencana tersebut juga diketahui sebagai rencana menang tanpa perlawanan. Dengan begitu, semua lengah karena yang dibunuh oleh putra pertama dan kedua adalah pengganti Jeong. Lalu setelah semua kekacauan tersebut, Mok Yong-won keluar dalam keadaan baik-baik saja. Dia bisa mengungguli situasi dengan mudah. Tapi semua rencana penjaga Kam gagal karena ada sebuah variabel muncul, yaitu Mok Yong-won dibunuh oleh Jeong. Goh Chan bertanya pada Jeong kenapa dia ingin menemui Lord Manor. Jeong menjawab, karena ini untuk kelangsungan hidupnya. Dia ingin menemui Lord Manor. Tetapi Goh Chan menentang ini dan bilang, bagaimana kalau penjaga Kam mengetahui? Jeong menjawab dengan mengancam, kau akan merahasiakan ini darinya? Makasih ya penjaga Goh Chan. Goh Chan pun kesal, tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Panel berubah memperlihatkan istri pertama, Lady Seok, sedang menunggu seseorang yang berjalan dari luar manor. Seseorang tersebut adalah Shaman Myo Shin. Shaman menanyakan ke Lady Seok apakah ingin langsung menemui sang Lord Manor. Lady Seok sedikit berbasa-basi dengan Shaman Myo, tetapi ternyata mereka membicarakan sebuah rencana untuk sang Lord Manor. Shaman menyuruh Lady Seok untuk segera pergi, dan sang Shaman mulai masuk ke dalam ruangan Lord Manor. Lady Seok juga berjalan keluar sambil berbicara tentang pembayaran untuk jasa sang Shaman. Sambil berjalan keluar, Lady Seok berpikir untuk tidak mempercayai Shaman. Saat memikirkan itu, Lady Seok kaget karena melihat putra keempat sedang latihan. Putra keempat, Mok Yo Chun. Sambil mengerutkan wajah, Lady Seok berjalan menjauh dari putra keempat karena putra keempat adalah anak dari geisha. Catatan, di sini geisha bisa kalian cari sendiri artinya di Google. Lanjut ke ceritanya lagi. Saat Lady Seok pergi, Jeong datang dan melihat putra keempat. Jeong bertanya pada Goh Chan apa yang sedang dilakukan putra keempat. Goh Chan menjelaskan itu adalah langkah kuda. Jeong pun paham apa yang dibicarakan Goh Chan. Tiba-tiba Jeong pun bertanya pada Goh Chan, jika aku mempelajari seni bela diri, apakah aku bisa membunuh penjaga Kam? Goh Chan kaget dan ketakutan mendengar perkataan Jeong. Tapi Goh Chan mulai menjelaskan urutan belajar seni bela diri, mulai dari internal. Latihan internal itu seperti latihan pernapasan untuk memurnikan energi alam secara internal dan mengumpulkan energi. Setelah mengumpulkan energi, kita bisa menjadi semakin kuat. Namun energi bukan sesuatu yang bisa dikumpulkan dalam sehari. Meskipun belajar seni bela diri untuk mengalahkan penjaga Kam, yang seorang seniman bela diri kelas 1, sulit untuk dilakukan sekarang karena penjaga Kam memiliki 30 tahun inner kui. Jeong memahami penjelasan yang diberitahu Goh Chan. Tapi ternyata Goh Chan sedikit menipu Jeong. Saat Goh Chan memikirkan bagaimana cara Jeong untuk mengalahkan penjaga Kam dan sedikit tertawa karena merasa Jeong tidak akan bisa melakukannya, Jeong tiba-tiba berbalik dan menyentuh mata Goh Chan. Jeong berbicara ke Goh Chan, matamu terlihat serakah ya, aku jadi ingin mencungkilnya. Penjaga Goh Chan, jadilah milikku. Dengan ketakutan, Goh Chan mengiyakan perkataan Jeong. Jeong mulai berpikir, apakah sesusah itu mengalahkan penjaga Kam? Goh Chan pun mulai mengajak Jeong pergi dari situ, karena si bungsu tidak suka dengan Mok Yong-won yang asli. Dulu, Mok Yong-won menghina ibu si bungsu sebagai seorang jalang. Dan waktu itu, si bungsu menghajar Mok Yong-won sampai babak belur. Jeong pun tertawa karena si bungsu berbaik hati membiarkan Mok Yong-won asli hidup. Akhirnya, Goh Chan buru-buru mengajak Jeong pergi dari situ. Panel pun berubah ke kamar Lord Manor dengan hiasan ala Shaman. Keadaan Lord Manor sudah mulai memburuk. Shaman mulai mendiagnosa apa saja yang bisa terjadi ke Lord Manor. Dengan peluang 50% untuk selamat, Shaman mulai melakukan pengobatannya, menuliskan sesuatu di kertas mantra, dan kertas diterbangkan ke dada Lord Manor. Sang Shaman mulai merapalkan mantra,
Tiba-tiba ada seseorang yang mau masuk ke ruang Lord Manor. Sang syaman kaget dan ledakan mantra pun terjadi karena gagalnya aktivasi mantra. Jong dan Goh Chan pun masuk, bingung dengan keadaan di dalam ruang Lord Manor. Saat semua kebingungan, Jong menyapa ayahnya yang sedang terbaring tak berdaya. Ini adalah akhir dari part 2. Jika kalian suka, klik subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.